Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana dinan qawima wa hadana siratan mustaqima wa asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batina wa huwa al-latiful khabir. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa manaran lis sa'irin wa hujjatan 'ala an-nasi ajma'in. Fasyaraha bihi sudur wa anara bihi al-uqul wa fataha bihi a'yunan 'umyan wa adanan summan wa quluban ghulfa. Fajazahu Allah 'anna afdala ma jaza bihi nabiyyana 'an ummatihi wa radiyallahu 'an ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa tafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketiga, tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Masya Allah, saya diundang di sini. Ini kehormatan bagi saya bisa duduk bersama-sama habaib, para santri, para pecinta salawat, pecinta Rasulullah SAW, pecinta syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terlebih khusus terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Nur Hasan. Kalau beliau manggil kita Ustadz, beliau Kiai enggak? Nah, itulah dia. Kedua, kita ucapkan terima kasih juga Masya Allah kepada Ustadz Ilyas Syekh Sarnawi Ilyas. Kemudian kepada Masya Allah guru kita Habib Zainal Abidin. Ada ya? Saya cuma dengar nama tak tahu ya betul. Mohon maaf. Masya Allah. Kemudian mohon maaf kita berjumpa bertamu jadi macam itu aja. Kemudian kepada Ustaz Ahmad Muhammad Abdul Rahman. Kemudian kepada Ustaz Abu Bunayar, owner daripada nasi goreng Abu 9 cabang di Pontianak. Insya Allah dikubur dengan cabang. Karena sering dengar banyak ngomong gitu jadi hafal. Kemudian yang lain lagi Habib pembaca doa. Mohon maaf Habib Zikri Al-Gadri, Masya Allah, pendiri Pontianak, zuriat daripada Abdul Rahman Al-Gadri, sama-sama Al-Gadri. Masya Allah, kita bersama zuriat beliau di majelis yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Amin. Yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dan juga sehat. Amin. Berkah umurnya. Amin. Mudahkan segala urusan. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada zuriat-zuriat kita soleh-solehah, hafiz Al-Quran. Dan kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit-penyakitnya. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Kalau tadi ya berbicara tentang strategi-strategi di dalam berdakwah, manajemen dakwah. Ya. Memang berdakwah itu ada manajemennya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, kepada siapapun, katakan kepada mereka, termasuk saya lagi, kita lagi harus sampaikan terus ayat-ayat. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'an li'unzirakum bihi wa man balagha. Siapapun yang sampai ayat ini harus sampaikan ke orang lain. Wa man balagha, siapapun yang sampai sampaikan lagi. Jadi kita sampaikan sekarang ya. Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah, ini jalan dakwah. Ini jalan dakwahku. Ala basiratin, atas dasar basirah. Ingat Muhammad, sampaikan terus kepada mereka bahwa dakwah antum ini menggunakan basirah. Apa itu basirah? Basirah, ulama menyebutkan ilmu. Tetapi mari kita lihat makna basirah itu sendiri. Basirah berasal dari kalimat basara yabsuru, artinya melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara nama Allah Al-Basir, Maha melihat. Apa arti melihat? Dakwah harus menggunakan penglihatan, artinya penelitian, tidak asal-asalan jalan, tidak asal berangkat. Harus ada istilah tadi itu riset, ada istilah apa lagi manajemen, ada istilah apa lagi konsultan, ada istilah apa lagi strategi. Nah ini pakarnya beliau luar biasa. Nah, dan saya bersyukur sekali bertemu sama beliau, diundang sama beliau. Dan kalau dakwah jangan ditanya, kita udah sehat. Makanya beliau mengundang saya sholat mujahidin ketemuan. Tidak ada ngomong langsung aja jalan sama-sama. Tidak ada ngomong kita di jalannya namanya apa, lembaganya apa, mau gerakan apa, tidak. Langsung jalan. Karena kalau dakwah kita udah, insya Allah itu tidak ada urusan, satu misi. Dan kita sudah kenal lama. Nah jadi wafilah yang bisa Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka bahwa dakwah itu menggunakan basirah. Kalau kita membangun gedung, itu harus ada konsultan sebelum membangun. Pak ya, ini Pak arsitek, Pak arsitek konsultan. Alpukat, tapi kurang lebih sama lah. Alpukat pun ada nggak ilmu itu ya. Konsultan hukum. Nah, jadi kalau bangun rumah, mau bagus rumah itu tak boleh langsung dibangun. Tengok namanya, fondasinya, tanahnya, sungainya, tiangnya, sampai bangunan harus diperhatikan. Jangan bangun-bangun asal nanti mereng roboh. Ternyata dakwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ala basiratin. Ini pelajaran bagi kita. Kalau berdakwah harus pakai basirah. Tengok beliau berdakwah menggunakan basirah, menggunakan strategi, menggunakan orang-orang yang hebat, leader-leader yang hebat di dalam manajemen dakwahnya. Ada istilah Bang Beni, ada Bang En, ada Tok Iya, ada Tok Haji, Tok Yes, Bang Abu. Ini orang-orang yang luar biasa di dalam manajemen dakwah. Dan Tok Ahmad, ya. Jadi menggunakan basirah. Dakwah fillah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi beliau membahas tentang masalah itu, kita lepaskan ke beliau. Ya ini urusan. Nah, bagian saya adalah bagian sirah nabawiyah, bagian istal Al-Quran, semangat dakwahnya. Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, saya tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta.
rahmat bagi seluruh alam semesta. Ingat, dakwah ini nantinya bukan cuma untuk orang Madinah, bukan untuk kafir Quraisy, bukan untuk orang Mekah, bukan orang Khaybar, orang Yaman, Jazirah Arab, bukan. Ini harus visi misi sudah sampai ke dunia. Tapi macam mana ya Allah, macam mana saya sendirian ini? Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu. Antum harus punya strategi yang waktu cuma saya kasih tidak banyak, 23 tahun. Harus sudah tersampaikan. Kalau beliau tadi ada namanya sosialisasi Al-Rawdatul Jannah, Memorial Park. Sekarang kemarin kita ke Melawi, kemudian ke Bengkayang, sebentar lagi mau ke Ketapang, Pontianak sudah kita sosialisasi di beberapa masjid. Ini sosialisasi harus tersampaikan, ya, harus tersampaikan. Nah, Rasulullah SAW satu ayat dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu apa hukumnya? Hukum ada akidahnya, ada akhlaknya, ada muamalahnya, hukum keluarganya, jinayatnya, jihadnya, perdagangannya, ekonominya, bahkan harus sudah membangun daulah dalam jangka waktu 23 tahun harus sudah tersampaikan ke seluruh dunia. Bagaimana caranya, hai Muhammad? Bagaimana caranya? Pandai-pandai seorang. Maka Rasulullah SAW orang yang sangat cerdas. Nanti kita akan sebutkan strategi-strategi beliau yang itulah disebutkan oleh To'iyah dengan istilah intisari sirah nabawiyah tadi. Jadi sirah nabawiyah bukan sekedar kita pelajari Nabi Muhammad SAW lahir tanggal berapa, meninggal tanggal berapa, perang Badr tahun berapa yang jumlah meninggal, berapa menang, ghanimahnya jumlahnya berapa, perang setelah tahun ini ada Uhud, satu Khaybar, ada Tabuk, Sulh Hudaybiyah, apa saja yang terjadi di dalam itu. Satu hari belajar habis dah. Satu hari kita baca, kita hafalkan, selesai sirah, dah jadi orang paling hebat dah kita. Orang paling hebat, paling paham tentang sirah nabawiyah. Tapi intisari yang tidak pernah selesai kita membahasnya. Intisari daripada sirah itu. Nah, maka Rasulullah SAW dari ayat yang kita bahas tadi, yang kita baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hai Muhammad, dalam waktu 23 tahun kurang lebih antum harus sudah menaklukkan Romawi. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Oh, terus sendiri. Antum memang anak utus ke dunia untuk itu. Nah, maka nanti beliau memiliki strategi-strategi. Di antaranya yang akan kita sebutkan pada tahun ke-8 Hijriah, setelah Rasulullah SAW waktu itu ingin pergi ke Mekah, ingin umroh, ya. Tetapi beliau dihalangi oleh kafir Quraisy, tak boleh umroh. Antum tak boleh masuk ke Mekah pada tahun ini, ya. Dan dibuat perjanjian-perjanjian. Di antaranya tidak boleh masuk umroh tahun ini, boleh masuk tahun depan. Dan masuk tahun depan hanya boleh 3 hari, tidak boleh bawa senjata sama sekali. Siapa di antara kafir Quraisy yang mau masuk ke dalam Islam, orang Islam wajib menolak, balikkan. Tapi kalau ada dari golongan setelah Nabi Muhammad SAW yang udah Islam mau pergi kafir Quraisy, biarkan aja. Mau murtad, biarkan. Perjanjian-perjanjian yang tidak seimbang dibuat itu. Dia oke kan sama Rasulullah? Oke, tekan tanda tangan. Kita perjanjian dan gencatan senjata selama 10 tahun. Itu diantara perjanjian-perjanjian gampang kita hafal. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanfaatkan waktu yang singkat ini, beliau menyurati seluruh raja-raja dunia, Raja Persia, Romawi, Jazair, Bahrain, Yaman, Mesir, negara Cina. Ini disuratin oleh Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW ila Kaisar Rum aslim taslam yu'tikallah ajraka marratain. Fa in abaita fa alayka ithmil harisin ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tawallahu wa kullu syai'in muslim. Surat lengkap, surat Rasulullah SAW diutus kemana-mana, ya. Aslim taslam yu'tikallah, masuk Islam dalam selamat. Ya kan, raja yang waktu itu negara masih kecil sama Mekah aja ditolak masuk, tapi dikasih kesempatan, diberi kesempatan yang gencatan senjata 10 tahun ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyuratin raja-raja besar. Dan waktu itu Raja Persia mengoyak-ngoyak surat Rasulullah SAW. Ini kecerdasan beliau.
Kecerdasan beliau di antara biar beliau cepat naiknya, karena dalam jangka waktu 23 tahun harus sudah menguasai dunia. Bagaimana caranya? Beliau cerdas. Ini mau saya sebutkan salah satunya di antaranya. Di antaranya adalah kalau beliau berhadapan dengan orang kecil, jangan ditanggapin. Dan kalau mau cepat besar, duduk sama orang besar. Jadi kalau ada orang-orang yang ngolok-ngolok beliau gila, majnun, penyihir, orang bodoh, beliau tidak usah tanggapin. Tidak usah tanggapin itu. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqulu fi haditsin ghairi. Maka dikisahkan bahwa ada salah satu tabib datang dari Yaman pergi ke Mekah. Tabib tidak ada urusan sama Muhammad, sama ini tidak ada urusan. Tabib kerjanya memang ngobatin orang. Pergi ke Mekah, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Antum hati-hati sama Muhammad ya, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Emang apa? Siapa Muhammad itu? Dia orang gila. Orang gila, emang apa masalah sama orang gila? Antum tahu ini siapa? Saya tabib terkenal di Yaman. Mau orang gila, orang sakit apapun perginya ke tempat saya. Kalian takut semua? Sini saya cari, biar saya obatin. Jangan, gila, jangan. Akhirnya penasaran dia. Oh gila ya. Pas waktu sepi-sepi dari Jabal Quraisy dicari Nabi Muhammad. Diajak ngomong, ditengok mukanya, tidak ada muka hasad, tidak ada muka iri, tidak ada muka dengki, tidak ada muka dendam. Mukanya lembut, pengasih, penyayang, kalimatnya sopan, santun, semua kalimatnya tersusun rapi dan tidak ada ciri-ciri gila. Ini sih bukan gila, saya masuk Islam ya. Promosi gratis. Nah, maka kita pelajaran, kalau jelek-jelekkan orang jangan dilawan, itu promosi gratis. Sebaliknya Rasulullah SAW macam mana biar cepat besar, beliau kecil nih, biar cepat besar, beliau langsung hadapi Romawi, kasih surat Romawi. Siapa yang menanggapin saya, berarti saya sudah selevel sama dia. Maka pada waktu itu yang terpancing adalah Persia. Dikoyak-koyak surat Rasulullah SAW sama Persia. Akhirnya Romawi perhitungan, berarti ini raja besar ini kalau Romawi Persia menanggapinya. Karena Romawi sama Persia dari dulu memang berbuntut, mereka bermusuh-musuhan terus. Menengok Persia, mengkoyak-koyak surat Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berjanji kerajaannya akan dikoyak-koyak. Romawi jadi perhitungan, wah ini berarti kerajaan besar ini. Udah suratnya sudah sampai ke sana, berarti dia raja besar. Dan suratnya intervensi, masuk Islam kalau mau selamat. Asli taslam yu'tikallah ajraka marratain. Masuk Islam kalau mau selamat. Artinya kalau tidak masuk Islam besok saya serang ya. Jumlah pasukannya sedikit, orangnya negaranya kecil, baru muncul kemarin berani nantang. Tetapi orang yang terpancing, kita berarti dah selevel sama dia. Ini pelajaran ya. Pelajaran kita. Makanya saya kalau duduk sama Tok Yani senang, saya jadi besar. Jadi senang ya kan? Nah jadi ikhwafillah yang saya Allah Subhanahu Wa Taala, itu diantara strategi-strategi yang dipakai oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Kemudian ikhwafillah, tadi kita sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun harus sudah selesai. Di antaranya nanti beliau harus membangun masjid pertama kali. Kemudian disitulah beliau bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ juga beliau mengurus para sahabat. Yatafaqqad an ahwal ashabihi, di antara sifat beliau selalu merasa kehilangan tentang sahabat. Satu sahabat hilang langsung ditanya, di mana si fulan? Sakit ke? Bagaimana? Kita kunjungi, kita tengok yang ini bagaimana, mau nikah, sudah nikah atau belum? Sampai salah satu sahabat Jabir bin Abdullah ditanya oleh Rasulullah SAW, sudah nikah? Tidak nampak, iya sudah nikah. Lakil bikran atau tayyib, bal tayyib ya Rasulullah. Halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Coba kalau gadis, antum bisa canda-candaan dengan dia, dia juga bisa canda-candaan dengan antum. Kemudian sahabat tadi menjawab, saya banyak adik, banyak ini, maka saya harus memilih yang janda. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mentadbir al-umur, mengurus segala urusan dari masjid, dan satu persatu ditanya oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kehilangan. Baik, itu strategi-strategi yang disusun oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau
Madinah setelah membuat masjid menyatukan antara muhajirin dengan ansar. Hai muhajirin, duduk sebelah sini. Hai ansar, duduk sebelah sini. Saya mau periksa dulu semuanya. Ansar, siapa di antara kalian yang pedagang? Duduk sebelah sini. Yang petani, sebelah sana. Yang guru, yang nelayan, sebelah sana. Ditanya sama Rasulullah. Setelah itu baru muhajirin ditanya, siapa yang petani? Siapa yang pedagang? Siapa yang klarifikasi sama Rasulullah. Setelah itu baru ditanyakan, hai ansar, antum pedagang, punya ruko berapa? Di mana pasarnya? Ini pedagang juga, tolong dibawa sama-sama pasar. Rukonya berbagi dulu, subsidi silang. Tidak ada main riba di dalamnya, nanti ada masanya kita bayar. Yang kebun juga begitu, bagi-bagi kebun sama-sama dulu. Kita bangun sama-sama di sini. Dari masjid itulah Rasulullah SAW membangun pasar. Dan intervensi pasar, intervensi masjid, karena masjid dibangun dulu baru pasar, maka masjid yang berkuasa. Tutup, waktu azan harus tutup. Ini pasar milik kami, ini konsumennya konsumen kami, harus tutup, kalau tidak segel. Maka di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW, man kanat lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. Itu hadis tentang Idul Adha. Semua kita paham hadis itu. Barang siapa yang punya harta lebih, orang kaya, tidak mau berkorban pada Idul Adha, jangan coba-coba dekat dengan masjid kami. Jangan coba-coba sholat di sini. Mengapa masjid bisa menekan seperti itu? Karena kalau sempat mereka tidak sholat di masjid, bakal rugi mereka perdagangannya. Orang-orang kaya yang aslinya pedagang, kalau mereka tidak sholat di sini bakal rugi. Mengapa? Karena ini loyalitas semua sama orang Islam, loyal semua sama kejayaan Islam, loyal semua sama kemajuan Islam. Semua kita sama-sama mau masuk surga. Kalau ada orang jahat, kaya sendiri, tidak, aku usah beli sama dia. Kalau tidak dibeli, lama-lama macam mana dia lagi? Intervensi masjid luar biasa pada waktu itu, mampu menekan. Coba kalau sekarang kita yang masjid, manajemen masjid dipisahkan sama pasar. Kalau ada orang kaya di antara kita sekarang, kita katakan, kalau tidak mau berjalan sama kami, tak mau nyumbang masjid, tidak mau menggerakkan masjid, tidak mau berkorban Idul Adha, tidak mau zakat malnya, tidak usah sholat di masjid. Apa kata dia? Bikin masjid. Atau dia akan mengatakan apa? Terserah saya dapat duit bukan dari masjid, saya di pasar dapat duitnya. Dan tidak ada hubungan sama masjid pasar itu. Saya tidak sholat 5 kali sehari pun, duit tetap masuk. Karena pedagang-pedagangnya tetap seperti itu. Pasar berjalan sendiri, masjid berjalan sendiri. Rasulullah SAW tidak buat seperti itu. Sampai sekarang, Mekah sama Madinah perdagangan nomor 1 di dunia. Mekah sama Madinah itu perdagangan nomor 1. Kita punya pisang, punya jeruk, ini tender di dunia. Dunia tendernya, bukan tender kampung, bukan, dunia ditenderkan, lemparkan ke seluruh dunia. Siapa yang berani memasukkan pisang ke Mekah? Tender Thailand, tender semua. Dipilih mana yang terbaik baru boleh masuk. Yang masuk pasti laku. Dan properti di sana, tanah di sana, hitungnya per inci, tidak lagi per meter kayak kita. Perhotelan termahal, properti nomor 1. Jangan tanya produk-produk. Mau tanya jam termahal di dunia, tanya aja, lihat gak di Mekah ada. Mau tengok apa HP yang kemarin baru muncul, baru launching, baru diciptakan, besoknya kecuali udah ada di Mekah. Jangan tanya itu. Itu perdagangan nomor 1, jangan tanya. Nah, mengapa? Tetapi masjid, nomor 1, masjidlah yang menggerakkan. Waktu azan harus tutup, kalian harus ikut aturan. Boleh masuk sini, tetapi aturan harus ikut. Dan itu terbukti Rasulullah SAW mengusir Yahudi dari Madinah. Nah, inilah yang digagas oleh kita bersama-sama, insya Allah, berawal dari masjid, pusat kita masjid, dan wakaf milik umat. Seandainya masjid kita nanti 100 rantai, amin. Atau berapa lantai dengan usaha-usahanya, ada yang mau cemburu kita? Wah, perusahaan kapitalis berdiri sendiri, kaya sendiri. Tidak, ini bukan kaya sendiri, ini punya kita bersama. Karena wakaf. Jadi tidak perlu iri. Tapi kalau di antara kita ada yang kaya, satu orang punya kebun sampai ribuan hektar, duitnya banyak, dimakan sendiri aja. Tinggal tanya sama stoya ini, database santri, database orang miskin, database guru ngaji, database duafa, database para janda, tanya sama dia. Nah, jadi dari Murzalan, gedung yang tinggi, hasil usaha yang luar biasa, selalu di sana. Kan dimakan sendiri.
Maka program-program wakaf ini memang harus didukung. Ikhwah fillah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mencintai Rasulullah SAW luar biasa. Kalau tadi program-programnya akan diutarakan oleh beliau, sekarang saya akan sebutkan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan kepada dzurriyyah mereka. Ya. Siapa Rasulullah SAW? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ngantuk apa sudah ngantuk? Nabi Muhammad SAW punya sifat pengasih, penyayang, toleransi, pemaaf. Ya tidak? Lembut. Tetapi lupa kita. Ada satu sifat yang paling pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Beliau harisun bil mu'minina raufur rahimun, toleransi, pengasih, penyayang. Itu yang selalu kita dengar. Kalau kita menjelaskan siapa Rasulullah SAW, pengasih, penyayang, lembut, pemaaf, itu ya. Lupa kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Sungguh telah datang seorang Rasul kepada kalian yang sifatnya aziz. Paling pertama justru aziz beliau. Ya. Tidak pakai toleransi. Keras sifat beliau itu. Kalau orang sekarang bilang namanya kerampak. Ada yang tahu arti kerampak? Saya tidak tahu dengar kalimat-kalimat itu dari mama saya dulu sering bilang kalimat kerampak. Karena saya kerampak dari kecil, tidak bisa dibilang. Rasulullah SAW ternyata kerampak memang. Azizun alaihi ma'anittum, keras, kerampak, tidak mau dibilang. Kalau A, A. Kalau B, B. Tidak bisa berubah. Keras beliau. Kafir Quraisy mendatangi Rasulullah SAW. "Hai Muhammad, kalau kau bergaya-bergaya kayak gini, cuma mencari nama, kami jadikan kau nomor satu." Kau bergaya-bergaya itu maksudnya dakwah sana sini itu, maksudnya untuk cari sensasi. Kafir Quraisy dikira mau cari sensasi. Oke, sekarang kami jadikan kau nomor satu, orang pertama. Rasulullah SAW tolak, tak pakai. Saya berdakwah bukan untuk itu. Kabur mereka balik. Musyawarah lagi, gimana cara orang keras kepala ini menaklukkannya ya. Besok datang lagi mereka. Kalau kau bergaya-bergaya gini, hilir-hulu hilir, kayak toyaknya. Hilir-hulu sana sini, jalan tidak tegas dari jalan-jalan, tidak lobi-lobi kemana-mana. Nah, berjalan ke sana ke sini, ada itu ya, isu-isu kayak itu ada lah ya. Kepada kita, kepada tetap ada itu. Mau cari sensasi lah, mau cari ini. Ya. Kemudian mereka berkata lagi, kalau kau bergaya-bergaya, berjalan ke sana sini, mau menjadi, biar dianggap jadi pemimpin, kami jadikan kau pemimpin orang Arab nomor satu. Bagaimana? Ini hadis loh, hadis. Rasulullah SAW tolak itu, tidak pakai. Balik sana kan. Saya berdakwah bukan untuk itu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, mereka datang lagi mengatakan, "Hai Muhammad, kalau kau melakukan ini dikarenakan tidak bisa lepas dari gangguan sihirmu, kami akan datangkan tabib terbaik. Tabib terbaik untuk mengobati penyakit sihirmu ini." Jadi dikira Rasulullah SAW itu kena sihir, wahyu itu dianggap sihir sama mereka. Maka Rasulullah SAW katakan, "Tidak pakai, balik kalian sana." Saya kalau bingung mereka pergi ke tempat paman Rasulullah SAW. "Hai Abu Thalib, itu kan pamannya. Bahkan beliau sudah menganggap anta sebagai bapaknya udah dari kecil mengasuh dan selalu tunduk sama antum, ngikut antum terus. Tolong dong ngomong sama Muhammad gimana-gimana gitu." Akhirnya pamannya, karena paman adalah orang yang pemuka juga, pemuka kafir Quraisy dan orang yang dituakan juga, mau tidak mau, karena ini datang orang-orang hebat semua, akhirnya beliau panggillah Nabi Muhammad empat mata, "Anakku, sini."
Dan Nabi Muhammad SAW sudah merasa nih, kok ada yang beda. Duduklah berdua. Anakku, ya, kamu tahu kan bapaknya siapa? Abu Thalib, pemuka agama, orang nomor 1. Didengar kata-katanya, dihormati. Sekarang mereka mengharapkan kepada saya. Saya harus ucapkan, saya harus sampaikan kepada anta, hai Muhammad, tentang masalah ini. Maka Rasulullah SAW marah sama pamannya. Hai paman, saya kenal paman dan paman kenal saya kan. Kalau bulan diletak di sebelah sini paman, matahari sebelah sini paman tak pakai gitu. Maju terus. Ya, ini yang sering kita lupakan sekarang, ada toleransi kebablasan ini. Karena kita ingatnya Nabi Muhammad itu Raufur Rahimun, itu terakhir tuh. Harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahimun, terakhir tuh. Yang pertama Aziz. Lupa kita. Kalau Rasulullah SAW dulu tidak aziz, tidak nyampai kepada kita agamanya. Akhirnya mereka datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad, udahlah daripada gini-gini, bagus kita damai ya. Hari ini kita sembah Tuhan antum, besok antum sembah Tuhan kami, nyaman kan? Ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma abatum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Balik-balik itu ana a'bud, antum a'bud, balik-balik ya. Sampai berkali-kali, maknanya sama aja. Cuma diganti fi'il-fi'ilnya aja. Kadang isim fa'il, kadang ini ya. Artinya, hai Muhammad, katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga jangan sembah Tuhan kami tidak pernah paksa kok. Kalau mau sembah masuk Islam lah. Lakum dinukum waliyadin. Itu agama kalian, ini agama kami. Kalau kalian mau menyembah batu silakan, tapi jangan paksa kami harus menyembah batu, kami tak mau. Kalau kalian mau menyembah Nabi Isa silakan, tapi jangan paksa kami mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan, kami tak mau. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW tadi ini yang soleh ya, insyaallah tidak ada salah. Pecinta Nabi Muhammad SAW bersolawat setiap minggunya harus tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau mereka tawallau, tidak mau bersama antum hai Muhammad, kabur, masih di sebelah sana, faqul, katakan hasbiyallah, cukup Allah teman saya. Tidak ada yang mau masuk Islam, satu dunia tak ada yang mau masuk Islam, tidak masalah, saya tetap di pihak Allah. Itu namanya orang keras kepala. Itu baru namanya keras kepala, kerampak. Kerampak boleh. Ini kerampak itu di dalam akidah. Nah, sekarang yang sudah mulai macam-macam ya, Islam liberal, Islam ini yang sudah mulai ada istilah Islam cabang Kristen, ada kan? Luar biasa Islam cabang Kristen. Nah, jadi ikhwafillah yang sayang Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau seandainya mereka masih menentang dan tidak mau bergabung sama antum, bilang aja hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan. Dan itu ucapan yang diucapkan oleh bapak beliau bernama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan dalam api. Maka Nabi Ibrahim juga dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa beliau dijuluki sebagai kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, pacarnya Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya Allah Subhanahu Wa Taala? Khullah dalam bahasa Arab itu lebih daripada khullah dalam bahasa Arab lebih daripada mahabbah. Jadi kalau cinta yang muhibbu, mahabbah itu cinta. Tapi khullah itu cintanya sudah mendarah daging, itu namanya pakai menggunakan khullah. Dan beliau julukannya Khalil. Mengapa? Karena beliau mencintai Allah melebihi dari apapun. Beliau diuji yang pertama, dibenturkan antara beliau sama antara Allah sama Bapak. Di sisi lain Allah berkata seperti ini, di sisi lain Bapak berkata seperti ini. Bertentangan Allah sama Bapak. Saya pilih mana? Saya pilih Allah. Bapak-bapakan kalau berselisih sama Allah. Saya di pihak Allah, tidak bapak-bapakan. Diuji lebih berat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keluarga, satu komplek. Bagaimana ini? Di komplek tidak punya teman ini. Beliau mengatakan saya tetap di pihak Allah. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu kampung.
Gimana? Satu kampung tidak punya teman. Kira-kira belok tak agamamu ini? Beliau mengatakan tidak. Saya tetap di pihak Allah. Hasbi Allah aja. Biar Allah saja teman saya. Lolos. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu negara membenci beliau. Sama negara-negaranya, sama rakyat-rakyatnya mencari kayu bakar untuk bakar beliau. Tidak ada yang satu negara tidak ada yang suka sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti kita akan sebutkan doa beliau, di antara doa beliau, waj'alni lisana sidqin. Ya Allah, jadikanlah diriku, namaku berada di lisan orang-orang yang jujur nanti di akhir zaman. Saya tidak minta sekarang, biar raja membenci saya, rakyat membenci saya, tidak masalah. Daripada sekarang saya dijunjung-junjung tapi nanti nama saya tidak disebut karena ini penjilat, pengkhianat. Bagus sekarang saya tegas, tapi sekarang kita menyebut beliau. Padahal dulu di zaman beliau tak punya teman. Satu negara membakar beliau. Dan beliau mengatakan di dalam api itu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Seketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, sejuklah. Selamatkan itu Nabi Ibrahim. Kedinginan beliau dalam api, selamat. Karena beliau mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tidak teman-temanan kalau menyelisihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita pakai nanti ini. Komitmen kita di Punggur Darussalam ini. Kita jadikan komplek, kita jadikan kampung Darussalam, negara Darussalam yang komitmen tinggi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pakai riba. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nengok, antum tak punya anak, tidak usah punya anak. Kira-kira hati antum berontak tak? Beliau tidak pernah berontak dalam hati. Saya tiap hari keluar berdakwah, menghadapi raja. Dakwahnya bukan kayak kita nih menghadapi orang raja beliau hadapi. Di sisi lain beliau balik ke rumah tidak ada menghibur, tidak punya anak. Aib ya, kalau kita tak punya anak itu aib. Maka anak ini pelajaran bagi kita bahwa anak itu kehormatan bagi kita. Terbukti kalau kita tidak dikasih anak itu aib. Maka kalau kita punya anak, yang pertama harus bersyukur. Karena dia juga amanah, di sisi lain amanah, di sisi lain dia kehormatan bagi kita. Maka harus dijaga anak itu. Nah, beliau balik tak punya anak. Nanti akhirnya dikisahkan seperti kisah beliau ini, yang beliau sebutkan diambil dari kisah-kisah. Nanti ada istilah Hijr Ismail, ada istilah ini. Beliau diizinkan oleh istri pertama, istrinya namanya Sarah, untuk nikah sama pembantunya namanya Hajar. Cuma nikah sana, siapa tahu nanti. Akhirnya beliau nikah. Ini masih ada istri utamanya ya. Ini bertentangan dengan beliau nih. Kalau saya istri pertama masih ada nih. Oh belum punya anak. Nah jadi Siti Sarah mengizinkan, ayo nikah. Akhirnya nikah beliau. Ditakdirkan Hajar ini bisa hamil. Nah, senang beliau. Alhamdulillah, senang. Ada dunia yang beliau senangi. Selama ini rasanya gelap ya dunia. Tapi beliau tidak pernah anggap gelap ya. Maksudnya gelap itu menurut kita. Di luar orang jahat semua, caci maki semua, satu negara benci, balik-balik itu. Bangun sehari dan alhamdulillah, hamil pula. Allah perintahkan tak usah punya anak-anak. Buang jauh-jauh sana. Buang. Dari Palestina suruh jalan terus beliau. Jalan di tengah padang pasir, jalan. Nah, 1000 kilometer. Tengok ke belakang. Udah belum? Belum. Jalan lagi. Udah belum? Dalam bahasa kita. Sampai pojok Aqsa, ujung-ujung daripada Arab, semenanjung Arab. Di Mekah, daerah itu namanya Mekah. Sampai sana lah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dah diam di situ. Tinggalkan di situ. Sekarang anta balik lagi ke Palestina, ke berdakwah lagi ke sana. Aduh, gimana anak istri tinggalkan di sini, tidak ada makanan, tidak ada orang lain. Tapi beliau tidak ngomong seperti itu karena beliau Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Allah sudah ngomong, tidak pakai dunia-duniaan, semua ditepikan. Akhirnya beliau harus tadi. Disebutkan di dalam riwayat ketika beliau ingin pergi, istrinya bertanya, "Hai suamiku, mau kemana?" Beliau tidak menjawab. Ditanya lagi, "Hai suamiku, mau kemana?" Beliau tidak menjawab. Mengapa beliau tidak menjawab? Tak kuasa tidak menjawab. Kalau menjawab sedih.
Ketiga kali ditanya, apakah Allah yang memerintahkan anta untuk meninggalkan kami? Nabi Ibrahim pun tidak menjawab, kecuali menjawabnya dengan isyarat iya. Akhirnya istri yang solehah, didikan daripada suami yang soleh juga mengatakan apa? Kalau begitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Berjalan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di balik daripada gunung, sudah memastikan anak dan istrinya tidak menengok beliau, baru beliau berani menoleh. Itu bedanya laki-laki ya. Laki-laki itu cintanya beda sama perempuan. Makanya terkadang anak ini yang tidak paham biasanya mengatakan ibu lebih sayang kepadanya daripada bapak ya. Karena ibu itu kalau anaknya jatuh, ibu langsung ikut-ikutan nangis, dipeluknya, anakku nangis, itu ibu, makanya dia dianggap lebih sayang. Tapi kalau bapak anaknya jatuh, kalau dia nangis juga, gimana pemimpin, sedangkan dia pun meninggalkan anak yang kuat. Maka kalau anaknya jatuh, kalau bapak apa, kasih sayangnya beda dia dengan cara bangun nak, jagoan, bangun. Nah, laki-laki. Tetapi anak kadang tidak paham. Biasanya dengan model-model ini akhirnya dia bilang bapak tidak sayang sama dia, ibu yang sayang. Tidak, bapak itu punya cara sendiri. Maka saya punya postingan di YouTube itu disebutkan ada perbedaan antara bapak sama ibu. Luar biasa, ada 30-an. Nah, di antaranya disebut itu dia. Ya. Ibu mengenalkan kita pada dunia. Bapak atau ayah mengenalkan dunia pada kita. Ibu mengajari kita berjalan. Ayah mengajarkan kita bagaimana bangun dari jatuh. Ibu kita ketahui kasih sayangnya sejak dia melahirkan kita. Ayah kita akan mengetahui kasih sayangnya setelah dia tidak ada. Itu luar biasa, saya tengok semua menangis saya membacanya. Memang beda bapak itu. Tapi jangan kita salahkan. Terbukti dari Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Dia tidak tega, tapi setelah anak istrinya tak nengok, baru beliau nengok dan nangis. Dalam tangisan itulah beliau berdoa, dan doa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ini juga rahasia nanti. Rahasia daripada sirah juga akan kita sebutkan di sini. Beliau tinggalkan anaknya. Ini askantu min dzurriyyati, saya tinggalkan anak keturunanku. Biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Inda baitikal muharram. Justru beliau berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah mudah-mudahan anak keturunan saya sholat terus ya Allah. Jadi kan tak nyambung kalau bahasa kita yang selalu pikirannya dunia ini tak nyambung. Di tempat tidak ada air, harusnya kan berdoa, ya Allah kasih air. Harusnya gitu logikanya. Ini tempat ya Allah tidak ada makanan, maka dari itu kasihlah mereka makanan, kan harusnya nyambung. Beliau ngadunya, ya Allah di sini tidak ada makanan ya Allah, maka dari itu mudah-mudahan mereka sholat. Nah, ini pelajaran bagi kita. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi keberkahan langit dan bumi itu ikut dengan amal soleh. Kalau seandainya suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi beriman, bertakwa, baru keberkahan langit dan bumi dibuka. Sebaliknya, bumi dikasih berkah, kalau tidak beriman bertakwa dirusak. Tengok kita nih, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Dikasih bumi bagus-bagus di tempat, bumi bagus-bagus dibalikkan, bukan ditanam, dibalik. Ya, bumi yang atas letak di bawah, yang bawah letak di atas, dibalik-baliknya. Sebaliknya di Mekah, di Madinah, saya tinggal di Madinah lama. Di Madinah di tengah kota itu ada gunung, sengaja dibiarin tidak dihancurin, gunung batu. Ya, di tengah kota. Itu nanti kalau malam disorot lampu, ya, disorot lampu. Kemudian ada air terjunnya dari atas, netes-netes dari dari batu-batu itu turun ke bawah, di bawahnya ada kolam. Luar biasa ya. Di tanah yang tandus berbatuan padang pasir ada air. Gimana ceritanya ini? Kali kita lewat belakang ternyata ada selang dijatuhkan. Saya pergi ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, di Riyadh. Ya. Saya bertanya sama syekh saya, karena di sana ada sungai.
bawahnya itu semen. Akhirnya saya tanya sama Syekh, ini kecanggihan teknologi apalagi sungai sampai di semen kayak gini Syekh? Apa jawab Syekhnya bilang? Ya karena semennya dibuat dulu sebelum sungai. Oh ternyata sungai buatan. Ternyata sungai buatan ini mengelilingi kota Riyadh itu sungai buatan. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa, pandai gak kita buat sendiri. Semangka datang sendiri di Mekah sekarang. Pisang datang sendiri. Buah apapun di sana tinggal tanya saja. Kain apa saja, jam apapun, mau nama Rolex, mau apa tinggal cari dari Mekah kedatangan orang di sana. Ya. Maka ikhwafillah Allah Subhanahu wa taala ini rahasia. Beliau berkata, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah mudah-mudahan salat. Kemudian yang kedua, faja'al afidatan minan nas tahmi ilaihi, mudah-mudahan hati semua manusia pada terpaut di sini. Yang ketiga baru minta warzuqhum minat thamarat, kasih mereka rezeki buah-buahan. Terakhirlah ya. Bonus itu. Kalau ada alhamdulillah. Tapi yang pertama salat. Kalau sudah sholat ternyata mati kering, tidak datang buah-buahan, tidak masalah, kita masuk surga. Apa urusannya kita sama dunia? Kita tidak ada urusan sama dunia. Dunia bukan tempat kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidul qahhar. Yaum, pada suatu hari nanti. Tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, akan diganti bumi ini. Dan kita akan tinggal di suatu tempat ghairal ardi was samawat, bukan bumi ini, bukan langit ini diganti sama Allah. Mana harta yang kita kumpulkan kemarin? Mana mobil yang kita kumpulkan? Kita lalaikan surga, kita lalaikan ridha Allah Subhanahu wa taala demi dunia ini, hilang. Bukan cuma mobil, dunianya hilang. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Ini dunia. Nah, itu hakikat. Maka ikhwafillah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui strategi Rasulullah SAW. Ini mudah-mudahan kita yang kumpul di sini mendapatkan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, Rasulullah SAW sayang sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta sama kita. Ummati, 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 ummati. Itu hari-hari beliau. Hari-hari beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umatku, umatku. Yang ada di pikiran beliau selalu umatku, umatku. Bahkan beliau memiliki syafaat uzma yang tidak diberikan kepada Nabi kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya beliau. Syafaat uzma itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan beliau waktu di dunia tidak pernah jahat sama umatnya, tidak pernah minta untuk disakiti umat ini. Ya Allah jangan umatku jangan disakiti. Allah jangan. Maka akhirnya doa itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada mahsyar. Syafaat uzma itu adalah syafaat ketika kita berada di padang mahsyar, berkumpul di padang mahsyar. Pada waktu itu berkumpul tidak tahu hilir dan hulunya, tidak tahu pangkal ujungnya. Berkumpul aja kita, sampai capek penat kita hari itu. Tidak tahu mau mengarah kemana, tidak ada kejelasan. Dikumpulkan aja. Seperti kita kalau dikumpulkan tidak ada kejelasan, kira-kira bingung kan? Maka hari itu kita beramai-ramai menghadap Nabi Adam alaihissalam. Hai Nabi Adam, engkau adalah bapak daripada manusia. Nabi juga pernah tinggal di surga, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Coba dong ngomong sama Allah, kita ini gimana gitu. Ngomong dong. Nabi Adam alaihissalam menolak dengan mengatakan, jangan saya malu menghadap Allah. Saya merasa sudah sama seperti kalian. Bagus kita tunggu aja sampai kepastian mendatang, kita tidak tahu. Tunggu aja hari tafsil, hari pemisahan, saya tidak tahu sampai kapan. Kalau saya harus menghadap Allah, malu. Tapi kalau kalian minta saran, saya akan sarankan. Coba ngadap itu ya. Nabi Ibrahim. Beliau Khalilullah, kekasihnya Allah. Mungkin beliau bisa. Berapa lama kita balik menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sedang bersandar. Ngomonglah kita, Nabi Ibrahim, tolong dong ngadap Allah gimana gitu kita ini. Nabi Ibrahim juga menolak. Jangan saya malu lah. Tapi kalau kalian minta saran, saya sarankan coba pergi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah. Dulu kalau ngomong sama Allah langsung, tidak pakai wahyu, tidak pakai Jibril lah. Coba ngomong sama beliau. Ramai-ramai kita balik ke Nabi Musa. Nabi Musa tolong dong ngomong sama Allah gimana gitu. Beliau pun nolak juga. Dan beliau kasih saran, coba kalau pergi ke Nabi Isa ya. Beliau diciptakan langsung pakai kun. Kurang apa lagi dah itu?
Coba ngomong, mungkin dia bisa bantu. Pergi kita ke Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun menolak. Saya tidak bisa, malu saya ngadep Allah. Wibawa Allah selalu tinggi, saya bukan apa-apa, malu. Jangan, kalau saya jangan. Tapi kalau kalian minta saran, saya sarankan coba ngadap Nabi Muhammad. Pergilah kita menghadap Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ngomong kita sama Nabi Muhammad SAW, kau Nabi terakhir, Sayyidul Anbiya al-Mursalin, sebaik-baiknya Nabi. Gimana kami ini Nabi Muhammad, gimana? Maka Nabi Muhammad SAW nangis menengok wajah-wajah kita. Udah melas semuanya, udah capek ngadap-ngadap kemana-mana, udah capek. Beliau nangis sedih. Beliau malu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus beliau lakukan demi kita. Maju beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sujud, tidak langsung minta, sujud. Disebutkan dalam hadis sujud dulu ya. Sujud sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa beliau mintanya sudah betul-betul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, irfa' arsak ya Muhammad. Syafaat. Angkat kepala Muhammad sekarang syafaat diterima. Itu syafaat ulma. Syafaat Nabi Muhammad SAW kepada al-malak al-mahsyar. Kemudian beliau di padang mahsyar ketika kita sedang tidak ada kejelasan seperti ini, haus, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tempat berlindung kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panas. Ternyata Nabi Muhammad SAW memiliki air. Kita tidak bisa bawa air dari dunia, tidak bisa minta kemanapun, tidak ada yang bawa air. Ternyata Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bukan cuma air 1 gelas 2 gelas, tapi 1 kolam. Beliau orang yang paling kaya di hari itu memiliki air. Kalau beliau mengatakan yang mau minum harus bayar 1 triliun, pasti kita akan bayar hari itu. Tapi beliau tak mau sombong. Justru beliau keliling, dipanggil, ayo dong minum, ayo kalian tuh haus, kalian tuh mukanya haus. Beliau datang. Sebagaimana dulu ketika di dunia beliau selalu melayani. Disebutkan di perang Khandaq, Rasulullah SAW waktu perang Khandaq menggali-gali parit, itu capek beliau. Disebutkan ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan, akhirnya yang mampu memecahkan Rasulullah SAW. Ada sahabat, ya, mengetahui Rasulullah SAW sudah haus mukanya, nampak haus capek, maka beliau memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, di rumah ada makanan, tapi tidak banyak. Yuk kita istirahat dengan beberapa orang, Abu Bakar begitu, Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab atau siapa. Dosa semualah. Makan kita. Rasulullah SAW mendengar ada makanan, dipanggil semua. Istirahat. Makan semuanya. Pergi mereka. Sahabat tadi, Jabir bin Abdullah, kewalahan. Beliau balik ke rumah cepat-cepat bilang istrinya, datang semua. Gimana ini? Rasulullah SAW yang minta walinya, apa tuh? Kawan. Nah, itunya itu untuk masak itu. Priok diambil sama Rasulullah SAW, biar saya yang bagikan. Beliau Nabi. Makan terakhir. Kalau masalah kenyang, biar saya yang terakhir. Kalau kerja, saya yang pertama. Tengok waktu hijrah dan pelajaran hijrah. Waktu hijrah beliau suruh sahabat pergi. Tolong antum balik pergi, selamatkan diri antum, selamatkan anak istri antum. Tapi antum gimana Nabi Muhammad, gimana? Saya yang pikirkan saya belakangan. Kalau saya tidak masalah, antum jangan sampai tersakiti. Kalau saya bisa bela diri saya kuat. Tapi antum jangan sampai. Hijrah beliau terakhir. Ini pemimpin harus seperti itu. Kalau nyaman terakhir, kalau sakit harus pertama. Itu bukan nomor pemimpin. Beliau tuangkan itu makanan satu-satu, kasih satu-satu. Dan disebutkan di dalam riwayat semua makan sudah kenyang semua, isi tak kurang sedikit pun. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW di padang mahsyar membagi air minum itu. Dan disebutkan di dalam hadis, langsung Rasulullah SAW mengadu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini nampaknya muka-muka umatku ya Rasulullah. Mukanya haus ya Allah, sangat mengharapkan air ya Allah, tapi saya panggil-panggil suruh minum tak mau, dari paksa pun tak mau ya Allah. Harus bagaimana saya, apakah harus dituangkan ke mulutnya lagi ya Rasulullah? Beliau ngadu sama Allah, ya Allah, air ini harus habis, harus diminum ya Allah, harus kasihkan semua ya Allah, jangan sampai ada yang kelaparan, jangan sampai ada yang haus ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, hai Muhammad, memang
dia umatmu, tapi engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalanmu. Itu hadisnya sahih. Nah, ini bukti kasih sayang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah SAW, Al-Quran, dan menerapkannya sesuai daripada fungsi sirah nabawiyah itu sendiri, baik dari sisi akidah, muamalah, jinayah, akhlak, jihad, ekonomi, dan kedaulatan sekalipun. Itu kalau kita terapkan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negara kita negara yang berjatuh bagi makmur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ketenangan hati, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang hakiki. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ringankanlah hati kami, ringankanlah langkah kami ya Allah, untuk melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Kami akan sami'na wa ata'na tanpa akan membantah sedikit pun ya Allah. Kami tidak akan membantah atas dasar kami kuat ya Allah, kami kaya ya Allah, kami mampu ya Allah. Kami tidak mau mengatakan itu karena kami sadar kami lemah ya Allah. Kami perlu petunjuk-Mu, kami perlu arahan-Mu ya Allah. Kami tinggal nurut saja maka kami akan berhasil ya Allah. Kami tinggal nurut saja maka kami akan berjaya ya Allah. Kami akan nurut saja maka kami akan bangkit ekonomi kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billah ya Allah. Itu ucapan yang selalu senantiasa kami ucapkan ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya yang kami miliki kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan kami sedikit pun tidak akan pernah mampu untuk melakukan ketaatan sekecil apapun ketaatan itu ya Allah, kalau bukan atas dasar taufik, hidayah, restu dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Dan kekuatan yang ada pada diri kami juga kami menyadarinya ya Allah. Kami tidak akan pernah bersandar dengan kekuatan kami, karena kekuatan kami tidak akan pernah mampu melawan sekecil apapun maksiat kepadamu ya Allah, walaupun tidak ada maksiat yang namanya kecil ya Allah. Apabila itu bukan atas dasar kekuatan, taufik, hidayah, petunjuk dan arahan-Mu ya Allah, maka dari itu kami senantiasa bersandar kepada-Mu ya Allah. Kami sami'na wa ata'na ya Allah. Allahumma أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما. رمضان